Shalom, selamat datang kami ucapkan kepada para jemaat dan para tamu undangan. Dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan ibadah perayaan syukuran Natal Taruna Taruni STTD Kampus Mempawah, Kamis 31 Januari 2019 dengan tema Blessed to Bless, 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dengan subtema, melalui perayaan Natal ini, hendaklah taruna-taruni diberkati untuk menjadi saluran berkat, kapanpun, dimanapun, dan pada siapapun. Sebelum memulai acara ibadah kita masuk dalam doa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, sementara kami akan memulai ibadah ini. Engkau berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar berjalan dengan baik. Terimalah dan amin, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita masuk acara ibadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99, Kita Surga Bergema. ibadah kita pada saat ini. Ibadah perayaan Natal ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Disilakan duduk. Alam raya berkumandang oleh pujian yang mulia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101, Alam Raya Berkumandang.
Waktu dan tempat kami persilakan. Malam kudus sunyi senyap, dunia pun terlelap. Untuk penyalahan lilin, kami undang nanti dengan hormat Pendeta, Pembina Rohani Kristen Taruna-Taruni STTD, Ketua Panitia Natal, Pengasuh Taruna, mewakili pegawai, mewakili tamu undangan seksi agama Hindu, mewakili tamu undangan seksi agama Islam, sambil bernyanyi lagu Malam Kudus. Kami undang pembina rohani Kristen, ada Bapak Ibu,
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberkati kami, Bapa yang memelihara kami, Bapa yang memungkinkan kami boleh ada menikmati hidup kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk setiap aktivitas yang boleh kami kerjakan dan lakukan sebagai wujud tanggung jawab kami dalam kami boleh melayani Tuhan melalui hidup kami, melalui setiap profesi, pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih untuk kehidupan yang Engkau boleh anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur di sore menjelang malam hari ini kami boleh ada dalam satu persekutuan ibadah perayaan Natal bersama dengan taruna-taruni STTD yang ada di Mempawah ini, di mana Tuhan boleh memberkati mereka semua sehingga mereka boleh merancang satu persekutuan yang boleh tercipta di sore hari ini, merupakan Natal perdana yang mereka boleh buat sebagai satu ekspresi di mana mereka boleh percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya Engkau memberkati mereka semua dalam kepanitiaan yang ada. Jadikanlah mereka menjadi tim yang solid, yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga segala sesuatu yang dirancang sedemikian rupa menjadi satu kepujian bagi nama Tuhan. Olehnya kami mempercayakan mereka dalam kepanitiaan yang ada, Engkau menolong, Engkau memberkati, sehingga di tahun-tahun ke depan biarlah kembali ada satu pujian dan penyembahan yang dinyatakan dalam setiap perayaan-perayaan Natal maupun ibadah-ibadah lain, perayaan-perayaan sesuai dengan setiap agama yang ada. Kami percaya kebersamaan tercipta di dalamnya, kesatuan dan keutuhan sebagai anak bangsa tercipta di dalamnya, dan semuanya Tuhan pandang baik menjadi berkat yang Tuhan boleh taruhkan, menjadi berkat yang Tuhan boleh perintahkan bagi keluarga besar STTD yang ada di Mempawah ini. Kami berdoa untuk setiap para staf, dosen, biarlah ya Bapa di surga kami percayakan mereka semua di dalam setiap pelayanan dan tanggung jawab yang Kau percayakan atas mereka. Mereka adalah wakil Tuhan bagi lembaga di mana mereka boleh bekerja, di mana mereka boleh melayani. Bukan suatu kebetulan, tapi karena rencana Allah. Olehnya kami memohon hikmat bijaksana kembali Kau taruhkan atas diri mereka, baik mereka sebagai staf, sebagai pegawai, sebagai dosen. Kami percayakan kepadamu ya Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Jadikan mereka menjadi pribadi yang boleh menjadi contoh, menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, sehingga apa yang mereka kerjakan dan lakukan semuanya bersesuaian dengan firman dan kehendak-Mu. Olehnya Bapa kami percayakan mereka ke dalam kuasa pengasihan-Mu. Engkau yang menolong, memberkati kehidupan mereka pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Demikian kami juga mau berdoa untuk taruna-taruni STTD Kampus Mempawah yang akan melaksanakan UAS di bulan ke depan. Kami percayakan kepadamu, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, taruhkan mereka dengan kecerdasan, kepandaian, bahkan hikmat yang Tuhan boleh anugerahkan, sehingga mereka semua boleh melaksanakan UAS dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami percaya setiap persiapan studi yang selama ini mereka sudah geluti, biarlah ketika mereka diperhadapkan dengan ujian ini, mereka semua diberkati, dan nilai prestasi yang memuaskan sebagaimana diharapkan dan kerinduan mereka menjadi bagian
yang indah terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa, berkati mereka dalam setiap persiapan selama mereka ada di dalam perkuliahan di tempat ini. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang mereka alami, yang dapat membuat mereka pada akhirnya mengalami kebimbangan dan kekhawatiran, kecemasan, bahkan mungkin keraguan-raguan. Kami berdoa kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, Engkau adalah sumber hikmat. Biarlah Engkau yang akan berbicara, berkehendak bagi setiap taruna dan taruni, untuk mereka boleh menyadari diri mereka adalah putra-putra terbaik di bangsa ini, di provinsi di mana mereka berada. Biarlah mereka boleh menyadari bahwa diri mereka adalah pribadi yang terbaik, yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab selama mereka ada dalam masa perkuliahan ini. Olehnya Bapak, biarlah mereka diberikan motivasi yang benar untuk mereka boleh melaksanakan perkuliahan ini, mempersiapkan diri mereka, masa depan mereka bersama dengan Tuhan, sehingga setiap pergumulan tantangan yang mereka temui tidak akan pernah membuat mereka undur diri, tidak akan pernah membuat mereka dalam kebimbangan. Tapi biarlah semua pergumulan dan permasalahan yang ada itu menjadi satu berkat, di mana membuat mereka diproses, dibentuk menjadi pribadi yang menghargai diri mereka, menghargai hidup mereka, terlebih menghormati Tuhan sebagai sumber berkat yang menganugerahkan yang terbaik atas diri mereka dan hidup mereka. Demikian kami juga berdoa untuk orang tua mereka dimanapun mereka tinggal dan berada di setiap provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Kami percayakan mereka kepadamu ya Tuhan. Kami percaya mereka rindu dengan anak-anak mereka. Olehnya kami berdoa bersatu hati, Engkau memberkati keluarga orang tua mereka masing-masing dimanapun mereka tinggal dan berada. Berkati, pelihara hidup mereka, sekalipun mereka dipisahkan dengan jarak bersama dengan anak-anak mereka. Biarlah mereka dalam pemeliharaan berkat pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk persekutuan kami saat ini. Biar persekutuan kami ini bukan menjadi persekutuan secara seremonial semata, tapi sungguh boleh menjadi persekutuan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi kami semua, taruna-taruni, bagi staf, pegawai, dan dosen di tempat ini, sehingga semuanya pada akhirnya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami serahkan bangsa kami kepadamu ya Tuhan. Para pemimpin kami dari tingkat pusat, daerah, bahkan sampai di pelosok-pelosok desa, kami percayakan para pemimpin kami untuk mereka boleh memimpin bangsa ini secara berkeadilan, sesuai dengan firman dan kehendak-Mu, sehingga bangsa kami dilawat, bangsa kami diberkati. Terlebih khusus kami yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Secara khusus kami dalam persiapan akan melaksanakan pemilu legislatif dan presiden dan wakil presiden. Kami percayakan kepadamu setiap KPU, Panwaslu, dan setiap orang-orang yang bertanggung jawab dalam proses berjalannya pemilu ini. Kami percayakan kepadamu, Tuhan menolong, Tuhan memampukan. Kami mohon keamanan bagi bangsa kami, dan Kau juga anugerahkan situasi yang kondusif sehingga Indonesia diberkati, Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah di mana kami berada diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Ini kami semua yang menyerahkan doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bukalah pintu hatimu, sambut dan terimalah firman Tuhan dengan sukacita. Kita bernyanyi, Kusiapkan hatiku Tuhan. Saat
Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Memberkati pengetahuan pemikiran kami yang baik dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menyiapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Kami boleh merenungkan dan melakukannya sesuai dengan apa yang Engkau firmankan bagi kami. Hamba-Mu adalah manusia biasa yang akan melayani firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita ada di tempat ini, dan saya percaya bukan karena kebetulan, tapi semuanya karena rencana Tuhan. Amin. Tentunya karena kita baru, saya memperkenalkan diri. Nama saya Suryanto. Namanya orang Jawa tapi orang Dayak. Ada yang orang Ahe? Ada orang Ahe, berarti Ahe ngerti ke bahasa Dayak kan? Ya. Saya pelayan sebagai seorang pendeta di Gereja Protestan Kalimantan Barat di Kecamatan Toho, Desa Sepang. Ya, kalau dari Mempawah 52 kilo. Ya. Saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2. Ya. Dan keseharian saya ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah sebagai staf di Bimas Kristen, karena kita belum punya struktur di kantor Kementerian Kabupaten Mempawah. Saya selaku sebagai perwakilan yang menangani urusan Kristen, tapi bukan pejabat, staf biasa, bukan pejabat, tapi yang berurusan dengan kekristenan kami yang tangani. Jadi artinya di bidang gereja dan pendidikan. Ya bersyukur untuk beberapa tahun ini kita ada pengawas. Jadi pendidikan tidak langsung ke kami yang tangani, ada bapak pengawas, ada 2 orang, 3 orang sebenarnya, 1 sudah pindah di Kuburaya. Kemarin juga kita ada seorang penyuluh, tapi juga sudah pindah di Kanwil, sehingga ya akhirnya saya secara pribadi jadi, kalau kita main remi jadi joker. Ya masuk semua, masuk gitu ya. Tanggung jawabnya besar, tetapi secara finansial biasa gaji sebagai seorang staf ya, itu. Sebagai informasi pada saat ini bahwa saya diinformasikan oleh Bapak pengawas, Bapak Dr. Enggen, yang menginformasikan kemarin sebenarnya hari Selasa dikatakan bahwa nanti ada ibadah Natal, kayaknya nggak bisa Pak Pendeta yang tangani. Sampai ke seperti jamnya jam berapa nanti saya belum tahu, saya mau dicek dulu katanya kan. Kemarin ketika selesai jam siang datang di kantor dikatakan ibadah Natalnya sore gitu. Aduh, saya bilang berarti saya pulang malam lah untuk ke Takong gitu kan. Tapi ya udah, artinya saya juga terima karena beliau ada kegiatan rakor pengawas Indonesia di Jakarta. Saya bersyukur kepada panitia seberapa pun yang ada. Bisa saya minta yang beragama Kristen Katolik berdiri. Kristen dan Katolik. Ada yang artinya yang memang kita dalam pelaksanaan Natal saat ini ya, yang Kristen. Terima kasih, silakan duduk. Berarti selebihnya adalah di luar Kristen dan Katolik. Tidak maksud untuk membedakan Bapak Ibu Saudara, sekedar tahu. Baik, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diinformasikan oleh Bapak Enggen kepada kami lewat 1 Petrus ya, pasal 3 ayat yang ke-9. Tapi saya akan bacakan ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12 karena merupakan satu kesatuan dalam bagian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12 ya. Saya mengajak kita yang membawa kita membacakannya secara berbalas-balasan, membacakan ayat yang genap. Saudara-saudara yang membawa kitab atau tape atau apapun istilahnya, membacakan ayatnya yang ganjil. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan,
mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Allah, yang merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Tema yang disampaikan kepada kami oleh Bapak Enggen adalah blessed to bless, gitu ya. Saya tidak tahu, saya tidak ahli bahasa Inggris. Saya katakan di mana? Nanti khotbah juga pakai bahasa Inggris kan? Nah, dia katakan tidak pakai bahasa Indonesia. Berarti cuma tema saja ya. Dari tema ini artinya diberkati untuk memberkati, gitu ya. Diberkati untuk memberkati. Dan diambil dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Bisa saja di Kejadian diambil gitu ya. Kalau dalam konteks Perjanjian Lama biasanya dicerita tentang Abraham. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat diberkati untuk memberkati. Kita mau melihat apa sebenarnya maksud daripada Petrus terhadap bagian firman Tuhan ini, apa yang sementara terjadi. Sehingga di ayat yang ke-9 ia katakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita melihat dari latar belakang surat ini bahwa surat ini ditujukan oleh Petrus, ya. Kalau di pasal 1 ayat 1 kita melihat ada beberapa daerah yang disampaikan surat ini. Ya, kalau tidak salah ada 5 daerah. Ya, di sana ada Pontus, ada Galatia, ada Kapadokia, Asia Kecil dan Britania. Ya, jadi tujuan surat ini diarahkan kepada jemaat yang ada di 5 daerah. Nah, mengapa gitu ya? Mengapa surat itu disampaikan? Mengapa surat itu ditulis? Jadi tujuannya adalah semacam apa? Semacam surat penghiburan yang memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah itu, ya, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Britania ini, ya. Supaya apa? Supaya jemaat ini apa? Tidak goyah. Berarti kalau tujuan surat ini untuk menghibur, berarti ada sesuatu yang terjadi, gitu ya. Ada masalah. Sehingga ada kekhawatiran, ada keraguan oleh Petrus, berarti mungkin jemaat ini akhirnya tidak kuat iman, gitu ya. Nah, tujuan daripada surat ini adalah untuk itu, menguatkan orang Kristen dalam menjalani kehidupan sebagai seorang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi Petrus menekankan bahwa bagaimana orang-orang Kristen ini untuk apa? Menjadi orang-orang yang tetap kuat dalam menjalani kehidupan mereka sebagai orang Kristen dengan kondisi yang tidak semestinya. Mengapa? Karena ada yang katakan bahwa konteksnya adalah terjadi penganiayaan dan penderitaan di zaman itu. Jadi maaf, orang-orang Kristen itu dimusuhi. Orang-orang Kristen ini diintimidasi. Tidak boleh ada kekristenan dalam konteks ini. Tidak boleh. Jangan ada. Apalagi ketika di zaman Kaisar Nero, ya, sejarahnya, ya kan? Bagaimana orang-orang Kristen ditangkap, dibakar hidup-hidup, gitu ya. Tidak boleh. Tidak boleh ada orang yang percaya kepada Yesus, gitu ya. Nah, lalu apa tujuannya? Takutnya bahwa ketika ini terjadi di Roma akan berimbas kepada 5 daerah ini tadi. Dan sementara mereka juga mengalami penderitaan dan penganiayaan. Sehingga surat itu ditulis. Bagaimana mereka harus hidup sebagai orang-orang Kristen. Bagaimana mereka harus tetap menyatakan hidup mereka yang adalah orang-orang yang percaya. Artinya tetap menyatakan sikap sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, gitu ya. Jadi di sini sebenarnya Petrus mau menghendaki bagaimana orang Kristen ini hidup di tengah-tengah masyarakat, ya sama seperti kita mungkin Indonesia gitulah, ya.
Artinya kita hidup dengan masyarakat yang pluralis, agama yang pluralis gitu ya. Tidak hanya satu agama tapi ada 6 agama gitu. Bagaimana mereka sebagai orang-orang yang dianiaya, mengalami penderitaan, tetap mampu menjadi pribadi yang menyatakan kehidupan mereka yang sesungguhnya sebagai orang Kristen gitu. Sehingga Petrus menghendaki supaya apa? Supaya mereka ini memiliki hubungan yang baik di antara sesama Kristen, dan juga memiliki hubungan yang baik di antara sesama yang berbeda keyakinan. Itu tujuan daripada surat ini. Sekalipun mereka dalam masa penderitaan dan penganiayaan itu tadi. Artinya situasi, kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan itu. Tapi Petrus menulis surat supaya mereka lakukan. Supaya mereka apa? Menjadi pribadi yang benar-benar menyatakan sikap sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Berat ya. Tapi itu yang disampaikan oleh Petrus kepada ya beberapa jemaat yang ada di daerah seperti di pasal 1 itu tadi ya. Jadi Petrus mengajarkan bagaimana seharusnya sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya adalah menyatakan tindakan kasih. Jadi kalau berbicara tentang Yesus, berbicara tentang kasih. Jadi bagaimana orang-orang Kristen ini ya menyatakan itu melalui apa? Melalui kehidupan keseharian mereka, sekalipun situasinya tidak memungkinkan, tapi wajib harus dilakukan. Jadi istilahnya baik atau tidak baik waktunya, nyatakan kasih sebagai teladan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Nah lalu seperti apa? Sehingga di ayat 8 ini bagaimana Petrus menghendaki supaya orang-orang Kristen itu tadi ya apa katanya? Supaya apa? Seia sekata. Dikatakan apa? Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Seia sekata artinya satu pikiran dan harmonis. Itu seia sekata. Kalau kita terjemahkan seperti itu. Seia sekata akan tercapai jika semua saling menyetujui dan mendukung ya, artinya melakukan tindakan itu bukan karena apa dipaksa, tetapi lebih diarahkan kepada apa kehendak Allah. Jadi orang Kristen ketika mereka menjadi seorang pribadi yang mau seia sekata itu bukan karena harus seia sekata ya, tapi oleh karena apa? Karena pemahamannya iman percaya kepada Yesus Kristus, sehingga yang dilakukannya adalah ya memang ya otomatis sebenarnya. Petrus mengingatkan dimulai dari kelompok Kristen harus seia sekata gitu ya. Yang kedua dikatakan bahwa harus apa? Seperasaan. Seperasaan ini berarti simpati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah itu berarti bahwa jemaat yang ada di 5 daerah itu tadi dituntut untuk apa? Untuk terlibat secara aktif dan mendalam dalam hal apapun. Artinya ya, apa ya? Istilah senasib sepenanggungan gitulah. Ya. Ketika orang lain mengalami sakit, ya bagaimana ia juga ya mungkin lebih pasti adalah empati gitu. Kalau simpati ini lebih rendah daripada empati. Empati adalah merasakan dan masuk di dalamnya gitu. Itu yang hendak dikatakan oleh Petrus kepada jemaat yang ada di 5 daerah itu tadi ya. Yang berikut dikatakan bahwa harus mengasihi saudara-saudara, berarti memiliki kasih persaudaraan, mengasihi seperti saudara. Nah kasih seperti ini berarti memperlakukan orang lain layaknya saudara sekandung yang memiliki hubungan darah yang di dalamnya terdapat unsur tanggung jawab, saling melindungi, saling melengkapi dan menjaga. Ya. Saling mengasihi, saling menyayangi. Ya. Yang di dalamnya ada tanggung jawab, saling melindungi, saling melengkapi dan menjaga. Dalam konteks mereka dalam penderitaan dan penganiayaan. Lalu apalagi dikatakan penyayang. Penyayang itu diterjemahkan sebagai mesra, ramah, lemah lembut, berbelas kasih dan berjiwa penghibur. Nah sifat ini menunjukkan atau menekankan kelembutan yang memberi kekuatan. Ada biasanya orang-orang tertentu yang demikian. Biasanya mereka adalah konselor, mungkin gitu ya kalau konteks kita.
Jadi ketika ada seseorang yang agak lemah, ya perlu dikuatkan, perlu dihibur, ya ada. Nah, mereka diharapkan untuk mereka boleh menjadi seorang yang saling menghibur, memberikan kekuatan, bukan untuk saling menjatuhkan. Itu yang dimaksud oleh Petrus. Lalu yang berikut, rendah hati. Bagaimana mereka menjadi jemaat yang rendah hati? Artinya rendah hati diterjemahkan sebagai sederhana, sopan santun, berpikiran rendah hati, tidak menganggap diri tinggi. Rendah hati. Nah, Petrus berharap agar jemaat memiliki sikap yang demikian, terlebih ada di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan yang bisa saja melemahkan iman yang selama ini bertumbuh dalam persekutuan sebagai jemaat. Karena penderitaan penganiayaan bisa membuat mereka pada akhirnya lemah. Nah, Petrus masuk. Supaya apa? Supaya mereka ada dalam satu persekutuan kekristenan yang saling memuatkan, saling mendukung, dan lain sebagainya. Artinya dengan motivasi itu Petrus berharap supaya apa? Supaya kondisi internal jemaat yang saling solider itu tadi, jemaat akan apa? Mendapatkan kekuatan untuk bertahan secara baik, ya. Artinya secara baik secara fisik maupun secara rohani dikuatkan. Dapat kita bayangkan kalau kita dalam penderitaan, dalam penganiayaan, ya kita masa bodoh gitu ya. Sombong gitu, masing-masing hidupnya egois gitu ya. Apa yang terjadi? Semakin merusak. Ya. Nah, diharapkan itu tidak terjadi. Itu maksud daripada Petrus menulis surat ini. Itu kepada kelompok Kristen, ya, sesama Kristen. Lalu di sana dikatakan lagi ada hubungan dengan sesama non-Kristen yang menjadi tema kita di ayat yang ke-9 itu tadi ya. Petrus menyadari bahwa penganiayaan terjadi di masa itu adalah situasi yang harus dihadapi sebagai kenyataan. Petrus mengajar jemaat untuk berani menghadapi orang-orang yang membenci kekristenan karena nama Yesus Kristus. Juga diingatkan, apa katanya? Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kalau maunya kita kan ketika orang membuat kita meninju kita, katakan gitu, kita juga mau balas dengan tinju gitu ya. Kalau kita merasa ditekan, ya kalau bisa kita bangkit, kita juga balas gitu ya. Itu kan maunya kita sebagai manusia. Tapi di sana Petrus katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi memberkati. Nah, inilah yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dikatakan memberkati. Yang berikut dikatakan menjaga ucapan. Ya, di ayatnya yang selanjutnya, menjaga ucapan perkataan, tidak untuk mengutuk, tidak untuk menyumpah serapah, tetapi memberkati. Ya kan, kalau kita misalnya ketika kita membaca, melihat ya bagaimana keadaan di bangsa ini, ya ketika berbicara masalah agama atau suku gitu ya, yang kadang membuat kita nonton di televisi kadang merasa emosi gitu ya, sok marah gitu. Nah, itu jangan. Tapi dikatakan bagaimana ucapan kita harus ucapan yang memberkati, berdoa, doakan, bukan membalasnya. Jadi katakan di sana menjaga ucapan, menjaga perkataan. Lalu yang berikut dikatakan bagaimana dalam situasi penderitaan itu supaya apa? Supaya tetap memiliki keyakinan kepada Allah di ayat yang ke-12. Artinya bagaimana orang-orang Kristen ini tetap memiliki keyakinan kepada Allah bahwa Allah melakukan tugasnya Allah, tanggung jawabnya Allah. Ya, di ayat 12 dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Artinya di sini bahwa Tuhan mempunyai kepedulian atas mereka yang tertindas, teraniaya, dan menderita. Tugas orang percaya adalah melakukan apa yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus. Tugas orang percaya itu yang dimaksudkan oleh Petrus. Lakukan aja. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya pada Kristus, melakukan satu perkara yang baik. Bapak-bapak, saudara,
mahasiswa yang dikasihi Tuhan, kita ada di tempat ini dalam rangka ibadah perayaan Natal Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang sudah memberkati kita melalui keselamatan kekal yang sudah dianugerahkan Allah. Jadi kalau kita belum percaya kepada Yesus, tidak mungkin ada Natal. Betul ya? Karena kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga perayaan Natal ada di tempat ini. Sekalipun ya tidak ada pohon terangnya gitu ya. Biasanya kan simbol-simbol Natal ada, tapi ada lilin gitu. Itu masalah. Bukan kepada simbol-simbol itu, tapi hati. Hati yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tema kita adalah diberkati untuk memberkati. Tema kita. Konteks bacaan kita, umat Kristen dituntut untuk tetap teguh dalam iman percaya mereka kepada Yesus Kristus dalam situasi penderitaan dan penganiayaan, dan tetap harus menjadi berkat dalam hal kehidupan praktis. Ya. Mereka, karena mereka sudah diberkati. Jadi Petrus mau supaya dalam kehidupan praktis mereka, dia lakukan tugas mereka seperti apa, seia sekata dan lain sebagainya. Itu tadi. Nah, konteks kita, mahasiswa, taruna-taruni, kita tidak dalam penderitaan dan penganiayaan. Betul ya? Ada yang dalam penderitaan, ada yang sementara dalam penganiayaan, ada yang sementara diintimidasi. Berarti aman. Ya, aman. Nah, artinya kalau kita aman, apakah kita dituntut juga untuk diberkati, untuk memberkati? Tetap. Kenapa? Karena dalam situasi aman bukan berarti bahwa kehidupan kerohanian kita juga aman. Ya kan? Malah kita bisa terlena, terbuai oleh arus dunia ini. Udah, semuanya serba aman, ya aman-aman saja. Udahlah, ibadah juga nggak perlu amat, nggak usah lah. Apalagi kita sibuk jauh dari gereja gitu ya, nggak usah beribadah gitu kan. Juga salah. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Dikatakan bahwa supaya di tema ini kita dituntut supaya kita menyadari bahwa kita sudah diberkati untuk memberkati. Jadi tema ini diberkati untuk memberkati berarti sebenarnya mengingatkan kita, nih kita ini udah diberkati. Betul ya? Taruh-taruh ini udah diberkati? Sadar, kita ini sudah diberkati. Nah, berarti bagian firman Tuhan menghendaki kepada kita supaya apa? Untuk memberkati. Melalui firman ini kembali kita diingatkan. Siapa kita? Siapa taruna-taruni? Ya. Orang hebat kan? Ada yang merasa dirinya hebat? Merasa dirinya superioritas gitu ya. Konteks saudara-saudara yang adalah taruna-taruni atau mahasiswa, jadi saya disampaikan ya, dari berbagai provinsi di Indonesia. Bahkan ada juga yang di Kalimantan Barat, ada 2 orang dari Kabupaten Anda. Saya pribadi saya senang. Ada orang-orang kita. Ya, biasanya kan sekolah ini sekolah bergengsi ya, Pak ya. Sekolah jadi bentar saya kadang browsing di internet, aduh anak saya nanti masuknya di mana ya, bisa nggak tembus gitu ya. Dalam pergumulan. Konteks saudara adalah mahasiswa dari berbagai provinsi di Indonesia. Saya mau katakan bahwa mahasiswa, saudara-saudara, adalah orang-orang yang sudah diberkati. Amin. Sudah diberkati. Mengapa? Mengapa diberkati? Kalau berbicara masalah kualitas, ya. Saudara adalah orang-orang yang terpilih, ya, dengan seleksi mungkin ketat Pak ya. Seleksinya toh agak mudah-mudah gitu, atau ada orang dalam masuk aja gitu ya. Pasti dengan ya kualitas yang ya lebih gitu ya. Kalau pintarnya lebih, kalau pandainya lebih gitu ya. Sehingga bisa ada di tempat ini, dinyatakan lulus, yang sementara ada di dalam perkuliahan 1 semester sudah hampir berjalan. Saudara sudah diberkati. Artinya
Saya mau ajak kepada taruna-taruni sadari bahwa ya engkau sudah diberkati dengan situasimu, dengan keadaanmu, sudah diberkati. Nah sekarang pemahaman kita adalah, sadarkah kita bahwa ketika kita diberkati ini kita memiliki satu tekad supaya apa? Supaya kita bisa juga memberkati. Ya, kalau berbicara memberkati berarti kepada orang lain. Berbicara kepada konteks daerah kita, kabupaten, di kabupaten kita gitu kan, provinsi kita, berbicara konteks Indonesia. Di sana kita akan menyatakan itu nanti, tetapi prosesnya di sini. Jadi kita tidak berbicara nanti, kita berbicara sekarang, saat ini. Nah sebagai mahasiswa yang beragama Kristen Katolik, ya, bukan berarti yang agama lain tidak boleh. Ya, karena konteks yang perayaan Natal saya sampaikan ini kepada Kristen dan Katolik. Diharapkan oleh tema Natal ini adalah diberkati untuk memberkati. Sekali lagi, sebagaimana Petrus mengingatkan jemaat yang ada dalam penganiayaan penderitaan, supaya mereka hidup tetap sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus dengan situasi dan kondisi yang ada, tetap menyatakan iman yang dimiliki melalui sikap hidup sebagai orang Kristen. Demikian juga hendaknya saudara, taruna-taruni dapat menerapkan atau menyatakan iman sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah memberkati saudara-saudara sehingga dibentuk dalam perkuliahan di tempat ini. Karena Allah, karena Tuhan, karena Yesus. Dalam perkuliahan selama ini ada kemungkinan di antara saudara-saudara merasa tidak nyaman. Pasti namanya bersosial itu ya agak sulit, ada apalagi kan kita dengan berbagai karakter ya, ada yang mudah menyesuaikan, ada yang lama prosesnya gitu ya, sehingga ada semacam situasi yang tidak mengenakan ya, tidak nyaman, merasa tidak cocok, tidak betah, sehingga mungkin seolah-olah lu nggak ada damai sejahtera nih, gelisah. Ada nggak proses penyesuaian itu? Saya percaya pasti ada, karena situasi yang berbeda, keadaan yang berbeda, rasa ingin keluar mungkin oleh keadaan. Nah, saya mau katakan, ingat, saudara-saudara sudah diberkati, saudara-saudara sudah diberkati, dipilih untuk menjadi berkat. Tidak dianiaya, tidak dalam penderitaan, tapi mungkin ada dalam situasi yang seperti saya katakan tadi. Kalau hanya itu, kecil lah, ya kan? Kalau hanya sekedar hidup orang tua, kecil, ya kan? Kalau hanya sekedar peraturan, kecil itu. Belum dianiaya kok, belum mengalami penderitaan, belum diintimidasi, dijakati. Gitu. Hal yang harus dimiliki oleh saudara sebagai seorang Kristen adalah teladan iman. Kalau dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam hal perkataanmu, perbuatanmu, kesucianmu, dan seterusnya. Dimana kita juga meneladani apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. Jadi teladan. Nah, saudara-saudara adalah calon. Saya katakan di sini pemimpin di masyarakat nantinya, tapi dipersiapkan dalam konteks sekarang. Calon pemimpin diproses. Oleh karena itu dikatakan bahwa bagaimana kita supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain, kembali kepada bagian firman Tuhan seperti yang diharapkan oleh Petrus dalam konteks di karantina di tempat ini. Ya, bagaimana kita menjadi seorang percaya kepada Yesus Kristus, tapi kita mampu berinteraksi sosial sebagai orang-orang yang seiman dan juga sebagai orang-orang yang berbeda keyakinan. Ya, miliki apa dikatakan seia sekata, satu pikir supaya harmoni. Dikatakan bahwa seia sekata akan tercapai jika semua saling menyetujui dan mendukung setiap peraturan ketentuan yang berlaku di kampus sebagai ketaatan kepada Allah. Walaupun sekolah yang membuat gitu loh, walaupun sekolah yang mengadakannya, tapi memiliki satu prinsip bahwa
kita melakukannya karena kehendak Allah. Kenapa? Karena kita diberkati. Kalau hanya sekedar peraturan, apa yang membuat kita tersiksa gitu ya? Harusnya kita senang melaksanakan perkuliahan di tempat ini dengan segala sukacita. Seia sekata. Seia sekata akan sulit terwujud, hanya ada pendapat yang berbeda, yang tidak diterima, akan membuat seia sekata tidak akan jalan. Ya sadari, kan semua usul kita, pikiran kita akan diterima kan? Pasti mencari sesuatu yang agak mendominasi lah, pendapatnya itu yang dipakai gitu. Sadari itu. Tapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang pada akhirnya tidak membuat kita harmonis di dalam kehidupan, di dalam asrama maupun di kampus. Hindari itu. Itu hal yang pertama. Yang kedua, seperasaan. Kembali, bersimpati artinya merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini berarti bahwa semua mahasiswa dituntut untuk terlibat secara aktif dan mendalam dalam hal apapun yang mahasiswa lain rasakan. Saya tamat tahun 97 ya di UKI Tomohon. Waktu di orientasi itu kami ada di Sabang sampai Merauke, itu ada mahasiswanya, angkatan kami sekitar 185. Itu angkatan 93 di teologi di Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Waktu orientasi itu kakak tingkat, ya biasa namanya, zaman dulu masih ada pelonco-pelonco gitu kan. Pernah saya yang sampai saat ini masih teringat dengan pikiran saya adalah ketika kakak tingkat melakukan tujuannya itu tadi, senasib sepenanggungan itu tadi, simbolisasinya itu sikat gigi, satu sikat gigi dipakai rame-rame gitu kan. Apa ya? Rasanya tidak manusiawi. Tapi mungkin ini tadi mau menunjukkan bahwa kita harus sepenanggungan, harus senasib. Kue, kalau bahasa Manado itu adalah lampa, kalau di kita ini lemper. Itu diisap rame-rame satu kelompok. Dari Sabang sampai Merauke. Oh Tuhan. Tapi maksudnya ini, mau menunjukkan kepada apa? Sikap supaya seperasaan, supaya simpati. Menganggap orang lain adalah bagian. Nah, hal ini juga kiranya harus terjadi dalam kehidupan taruna-taruni di tempat ini. Ya kan tadi kan dari berbagai provinsi ada kan? Ya, senasib sepenanggunganlah kalian sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Seperasaan akan sulit didapat karena kurangnya rasa saling memiliki dalam satu persekutuan. Jangan ada istilah itu derita lu. Jangan. Harus ada seperasaan, sepenanggungan, simpati. Yang berikut, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang memberkati? Mari kita memulai dengan mengasihi saudara-saudara, menyayangi. Artinya memperlakukan orang lain ya. Tadi katakan sebagai seorang yang memiliki hubungan darah sekalipun kita tidak gitu. Tapi situasinya, kenyataannya harus seperti itu. Tidak ada pembedaan di dalamnya. Memiliki hubungan, ya. Ada rasa tanggung jawab, ada saling melindungi, saling melengkapi dan menjaga. Itu yang harusnya terjadi. Itu yang dikehendaki supaya apa? Ya, dikatakan di sana jangan egois, jangan merasa diri yang paling hebat, paling pintar. Biasanya kalau di perguruan-perguruan ya itu ya. Tapi dikatakan ya bagaimana orang Kristen untuk tidak melakukan hal itu. Jangan egois, tapi tidak merasa diri yang paling hebat, paling pintar. Sadari itu. Supaya apa? Kita menjadi berkat. Katanya menjadi berkat ya itu tadi. Dalam kehidupan praksis, bukan nanti, sekarang, saat ini. Penyayang, ya. Hal ini berarti bahwa sulit untuk dilakukan, mengasihi, menyayangi itu sulit terjadi. Artinya jangankan kepada orang lain yang berbeda keyakinan, dalam kelompok kekristenan yang sama-sama Kristen juga sulit terjadi. Mengapa hal itu terjadi? Karena ada sikap saling acuh tak acuh katanya ya. Kurang peduli. Itu yang membuat pudar kasih. Kasih yang harus dinyatakan pudar oleh karena apa? Masa bodoh.
Itu tadi aku kau lah gitu ya. Nggak jadi berkat. Kembali kepada kekristenan ya bukan kekristenan sejati. Yang berikut apa? Rendah hati. Bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa yang sederhana, sopan santun, berpikiran rendah hati, tidak menganggap diri tinggi, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, sekaya apapun mungkin orang tua kita. Kadang itu terjadi. Dikatakan bagaimana engkau sudah diberkati menjadi berkat, lakukan, jangan sombong, jangan congkak. Dan yang berikut, bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang bisa menjadi saluran berkat? Ada pengampunan di tema kita. Ada pengampunan. Ini mungkin baru 4 bulan, belum setahun, 2 tahun masih. Tapi kedepannya mungkin ada sesuatu yang ada interest pribadi. Ya. Firman Tuhan katakan ya supaya ada pengampunan. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati. Ya kan? Kalau di Alkitab katakan ya kalau kita paginya berdosa, bersalah, sore harinya ya udah harus mengampuni. Jangan nunggu besok lagi. Lakukan itu. Ada pengampunan yang harus diberikan. Jangan ada caci maki, tetapi memberkati. Inilah yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang berikut, bagaimana kita menjaga ucapan, perkataan, tidak untuk mengutuk, sumpah serapah, tapi memberkati. Sebagai orang Kristen harus tetap menyatakan kebaikan, tidak berbuat kejahatan, dan tetap membuktikan di dalam kejujuran dan berusaha berdamai dengan orang lain dengan menjaga ucapan, perkataan, sekalipun situasinya sulit. Kalau kita kan shalom, ya. Selamat pagi, kan enak. Jangan kita masuk tinggal bahasa di Dayak kunyong-kunyong gitu, tinggal lanjut ya gitu. Orang pun, kenapa ini siapa kok sombong sekali gitu ya. Tadi maksudnya baik ya tidak baik gitu ya. Ada ya, menjaga ucapan. Ketika ada orang yang buat mungkin di satu kamar ada agak sedikit spanning orangnya mungkin kan, kita yang sadar lembutlah gitu ya. Jaga sama-sama keras ya. Menjaga ucapan, perkataan, jangan mengutuk, jangan mencaci maki, tapi memberkati. Tetap memiliki keyakinan kepada Allah. Dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, telinga Tuhan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Artinya sebagai seorang mahasiswa yang dibentuk di kampus ini, miliki keyakinan bahwa Tuhan mempunyai kepedulian atas mereka yang mampu bertahan dalam gumul dan juang sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Ada masalah, datang kepada Tuhan. Ada pergumulan, datang kepada Tuhan. Supaya apa? Kuat dalam gumul dan juang. Ya. Yakin bahwa Allah bekerja di dalamnya. Nah, Bapak, dosen atau staf yang ada di tempat ini dan semua mahasiswa, milikilah sikap hidup yang sudah diajarkan oleh Petrus. Tema kita diberkati untuk memberkati. Dimulai dari lingkungan di mana kita ada. Bagaimana cara memulainya? Melalui kehidupan yang praktis yang disampaikan oleh Petrus. Miliki itu dalam kehidupan kita, secara khusus taruna dan taruni di tempat ini. Supaya apa? Supaya kau menjadi berkat. Dalam hal apa? Perkataan, perbuatan, tindakan. Bukan nunggu nanti. Sekarang, sebagai seorang yang sudah diberkati, yang selanjutnya untuk memberkati. Terpujilah Kristus, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Hamba mungkin terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memutraikannya bagi setiap saudara-saudara yang boleh mendengar akan firman-Mu saat ini, menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Sebagaimana tema diberkati untuk memberkati. Kami memulainya di tempat ini dengan melakukan perbuatan yang praktis sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, terlebih dalam situasi kami yang saat ini tenang, damai, dengan shalom Allah. Biar kami mampu melakukannya. Yang kami mulai dari diri kami, dari lembaga di mana kami dibentuk di tempat ini. Yang selanjutnya kami dipersiapkan menjadi para pemimpin yang nantinya Tuhan boleh
pakai kami di tengah-tengah masyarakat ketika Kau memperkenankannya bagi kami. Namun satu hal yang kami percaya, kami ada di tempat ini karena Tuhan yang sudah memberkati kami, dan kami percaya ketika kami menyelesaikan juga Tuhan ada di dalamnya, sehingga kami tetap ada, kuat, tegar dalam menjalani kehidupan kami di tempat ini sebagai taruna dan taruni, untuk kami boleh menyelesaikan perkuliahan kami dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, hati yang tulus pun Tuhan akan terima. Kita bernyanyi betapa hatiku sembari mengumpulkan persembahan. Marilah kita dengarkan persembahan lagu dari Taruni STTD Kampus Mempawah.
Berkat dan rahmat-Nya segala kegiatan berjalan dengan baik. Kita bernyanyi terima kasih Tuhan.